الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah kita yang hadir di Baitullah, di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, mudah-mudahan Allah memuliakan kita sebagaimana Allah memuliakan harinya, yaitu hari Jumat. Segala puji hanya milik Allah. Selawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Semoga kita yang hadir di tempat ini, harapan itu semakin terbuka lebar untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak dapat bertemu, setidaknya kita berada pada satu barisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khatib mengingatkan kembali untuk marilah bersama-sama kita memperbaiki, menata hidup kita, menata tujuan dari hidup kita, agar segala tujuan ini lebih terarah ke akhirat. Kalau kemarin-kemarin kecondongan kita kepada dunia itu begitu besar, maka izinkan khatib yang hina ini ingin mengingatkan kembali, perbaikilah hidup ini, perbaikilah tujuan hidup kita, agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan terhormat. Cara untuk terhormat itu adalah semakin kita memperbaiki kualitas ketaatan kita. Itu cara agar kita terhormat. Akan tetapi kalau tidak peduli dengan hal itu, bermasa bodoh dengan itu, atau tidak dihiraukan, sudahlah nanti masih muda, maka tunggulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghinakan kita. Ulaika kal an'am bal hum adall. Cara Allah menghinakan kita adalah lebih hina daripada binatang. Di dunia saja sudah dicap seperti itu, bagaimana kembali kepada Allah nantinya? Na'udzubillah. Jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surah At-Taubah ayat 119, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita untuk selalulah menata diri kita agar diri kita ini tidak jauh dengan ketakwaan. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, kata Allah, bertakwalah. Dan tentu kalimat takwa ini adalah kalimat yang semuanya kita paham, dan tidak perlu saya mengulangi apa itu takwa. Takwa itu
secara umum adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, baik dalam keadaan sembunyi, sepi, ataupun sebaliknya, baik dalam keadaan terang-terangan. Ini takwa. Jadi kalau ada takwa yang hanya fokus ketika orang banyak, itu ada masalah dengan takwanya. Takwa itu tidak pernah mengenal sisi waktu, baik sepi tetap dia melaksanakan sholat isya, baik sepi dia tetap melaksanakan sholat subuh. Dia tidak menunggu orang lain duduk di depan baru kita hendak melaksanakan ibadah atau amal soleh. Makanya di sini Allah mengingatkan takwa itu adalah kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kedua-duanya harus seimbang, baik dalam keadaan sepi ataupun terang-terangan. Setelah Allah mengingatkan ketakwaan kepada kita, hadirin, ternyata Allah memesan di ujung ayat tersebut. Setelah kita bertakwa, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memesan di ujung ayat ini dengan kalimat wa kunu ma'as-sadiqin. Setelah kalian bertakwa, maka perbaikilah yang satu ini. Apa itu? Wa kunu ma'as-sadiqin. Bertemanlah dengan orang-orang yang saleh. Bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Bertemanlah dengan orang-orang yang membenarkan apa yang dibenarkan Allah dan Rasulnya. Ini yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menutup kalimat takwa itu dengan kalimat wa kunu ma'as-sadiqin? Dengan kita diperintahkan untuk memperhatikan teman. Karena teman yang baik, hadirin, teman yang saleh, itu tidak hanya sekedar kita diuntungkan di dunia. Jadi teman yang baik, teman yang saleh, yang hari-hari ke masjid, melihat wajah kita, melihat sandal kita, semuanya dilihat. Ternyata itu tuh tidak hanya sekedar dapat menguntungkan kita di dunia. Ma'as-sadiqin itu lebih, artinya kalau lebih, apa yang kita rasakan hari ini ketika berteman dengan orang saleh, dengan orang baik, kita sudah merasakan, mendapatkan kebahagiaan yang tidak bisa kita gambarkan. Tetapi kata Allah, engkau tidak hanya sekedar mendapatkan kebahagiaan di dunia ketika engkau berteman dengan orang saleh. Lebih dari itu, engkau akan mendapatkan kebahagiaan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita untuk mencari teman. Carilah teman yang baik. Jangan cari teman yang sudah Jumat ini cerita ketika khotib sedang naik di atas mimbar. Ada teman kita, bertahun-tahun kita teman seperti itu, berpuluh-puluh tahun kita berteman seperti itu. Akan tetapi cerita seperti itu ketika Jumat, maksudnya Allah ingin sampaikan, berusahalah untuk tidak mencari teman seperti itu. Kalaulah dia seperti itu, ingatkanlah. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan yang sia-sia. Makanya hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, berteman dengan orang-orang yang menyebabkan kita jauh kepada akhirat
walaupun kita hari ini mengatakan ikrar kita untuk berteman, kita begitu setia dengannya, bahkan kita sudah tukaran baju, tukaran sandal, makan bersama. Kalau pertemanan ini hanya membuat semakin jauh dari Allah, bahkan tidak menggambarkan tentang akhirat, tidak meningkatnya ketakwaan kita, maka Allah menggambarkan pertemanan ini disebut dalam Quran akhillah, yauma idzim ba'duhum li ba'din aduwan illal muttaqin. Nanti ketika mereka kembali kepada Allah, hadirin, ternyata yang dulunya di dunia mereka begitu dekat, yang dulunya ketika mereka hidup di dunia begitu kemana-mana, ketika ada masalah saling menutupi, ketika kembali kepada Allah nanti ternyata mereka akan menjadi musuh. Kenapa? Karena teman yang menjauhkan kita kepada akhirat ternyata itu adalah salah satu teman yang tidak bisa memberikan pertolongan nanti di akhirat nanti. Hadirin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita, Allah menutup kalimat ketakwaan itu dengan wa kunu ma'as sadiqin. Sekaligus Allah ingin memberikan kabar kepada kita, teman-teman kita yang hari ini kita bergaul, bertemu di masjid bersama-sama untuk mengingatkan ketika salah satu hilaf diingatkan, ketika masuk Ramadan diingatkan untuk jaga puasa, diingatkan kalau sudah mampu, sudah cukup untuk umroh atau haji. Ketika teman-teman seperti ini hadirin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, langsung disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman seperti ini nanti dialah yang akan menjadi orang yang akan memberikan syafaat untuk kita. Artinya dia akan bersaksi nanti di hadapan Allah apa yang dia saksikan. Dia akan bersaksi kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, ini sahabatku dulu bersama-sama di masjid, ini sahabatku dulu sama-sama kita saling menasihati, ini sahabatku ya Allah, dialah yang mengingatkanku untuk taat kepadamu, ini sahabatku ya Allah, dialah yang mengabarkanku kepadaku ya Allah, nanti ketika aku tiada, aku meninggal dunia, dialah yang mengabarkanku ya Allah, aku akan bertemu dengan engkau ya Allah. Kalimat puji-pujian ini hadirin, itu nanti akan berlaku di hadapan Allah dengan catatan bahwa pertemanan itu haruslah dibangun dengan saling mengingatkan untuk akhirat. Silahkan bergaul, tapi ini pilihan kita hadirin, ini pilihan kita. Apakah kita hanya sekedar mencari teman yang hanya untuk kebutuhan di dunia, atau kita mencari teman yang dimana teman tersebut akan bertemu bersama kita di akhirat, hidup bahagia, abadi, dan bertemu lagi dengan kawan-kawan kita ketika kita di dunia. Ini pilihan kita. Maka hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW menyebutkan tentang bagaimana pengaruh seorang teman. Inna rajula ala dini khalil. Pengaruh teman itu begitu besar. Dia bukan hanya sekedar dapat merubah pikiran kita. Teman itu bisa membuat merubah pikiran kita, sudut pandang kita, termasuk dia bisa merubah prinsip kita. Sifat kita bisa dirubah dengan teman. Lihatlah hari ini, bermacam-macam, ada yang berteman dengan sesama sabu-sabu, tapi mereka optimis sekali, mereka bahagia sekali. Dan ini perlu disampaikan kepada mereka bahwa nanti ketika kembali kepada Allah, mereka nanti akan saling menjelek-jelekkan antara satu dengan yang lainnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ada salah satu kalam yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tentang bagaimana pengaruh seorang teman. Salah seorang ulama, Ibnul Jauzi saja, hafal Quran, ahli hadis, ahli tata bahasa, ahli fikih. Yang membuat saya kaget adalah ketika membaca salah satu karya beliau, ternyata ketika Ibnul Jauzi memberikan pengantar pembelajaran kepada santri-santrinya, setelah selesai menutup pembelajaran, dia menitipkan kalimat kepada santrinya. Ini sekelas ulama. Dia mengatakan, wahai santriku, kalau sekiranya nanti di surga engkau tidak melihatku, tanyalah kepada Allah, di manakah diriku? Dan kalau seandainya diriku berada di neraka, sampaikanlah kepada Allah, bersaksilah kepada Allah bahwa dulu kita pernah bertemu di salah satu majelis yang ada di dunia. Bersaksilah, jemputlah diriku. Hadirin, Sayyidina Ali juga pernah menggambarkan dengan kalimat semakna ini. Berteman dengan orang-orang saleh, berteman dengan orang-orang yang mengingatkan akhirat, itu nanti mereka bisa diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kita. Oleh karena itu, di hari Jumat yang penuh mubarakah ini, kesempatan begitu besar kepada kita, waktu yang Allah berikan begitu luas. Pilih-pilihlah teman, jangan hanya sekedar berteman. Ketika berteman tidak hanya memberikan efek yang besar kepada kita, tapi carilah teman yang dapat menambah keimanan kita, yang dapat menguatkan akidah kita. Karena kalau seperti itu, itulah salah satu teman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dapat memberikan syafaat, pertolongan dengan izin Allah. Maka jangan kita malas untuk melakukan kebaikan, hadirin. Karena ada orang hari ini, ketika hal sifatnya sosial, gotong royong, berbuat apa saja malas. Padahal kehadiran kita dalam kebaikan-kebaikan itu merupakan salah satu tanda ketika kembali kepada Allah nanti, kita bisa jadi di antara kita, walaupun ia tidak tahu nama kita, tak tahu nama kita siapa, tetapi wajah-wajah kita itu dilihat dulu pernah hadir dalam kebaikan. Ternyata itulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas orang-orang yang hadir melaksanakan kebaikan itu. Bisa jadi jamaah semuanya masuk surga. Dan bersaksilah kepada Allah, dulu ketika kita di dunia hari Jumat ini, kita pernah bersama-sama dalam salah satu majelis. Inilah salah satu gambaran sahabat-sahabat yang dapat memberikan syafaat di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita dengan orang-orang yang selalu peduli dengan akhirat. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu was-sami'ul 'alim.